Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Yayasan Mandiri Autisma Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan cara-cara untuk melatih emosi atau ekspresi dari anak-anak autisma atau anak-anak berkebutuhan khusus. Emosi ini juga dikenal dengan kata ekspresi. Dia memiliki empat jenis atau 4 poin, yaitu dari ekspresi senang atau emosi, tingkat emosi senang, tingkat emosi sedih, tingkat emosi marah, dan tingkat emosi takut, atau bahasa lebih enaknya biasa disebut dengan ekspresi. Di sini emosi itu merupakan perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi bisa ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu hal, atau merasa tidak suka dengan sesuatu hal, maka ekspresi marah yang akan keluar, atau merasa takut untuk melewati sesuatu tempat atau masuk ke suatu ruangan, maka itu harus sesuai dengan tingkatan emosi tersebut. Terus di sini seorang pakar pernah mengatakan kecerdasan emosional yang diambil dari Oxford English Dictionary memaknai emosi sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, terus setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Terus lebih lanjutnya bahwa emosi merupakan suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas suatu keadaan biologis ataupun psikologis dari serangkaian kecenderungan anak dalam bertindak. Di sini ada poin-poin yang akan saya jelaskan mengenai emosi. Ada 9 poin dalam untuk membantu mengelola emosi dari anak-anak autisma. Jadi di sini ada poin pertama, kita membantu menemani setiap ekspresi anak atau emosi anak dan mengekspresikan emosi dengan benar. Jadi ekspresi pada saat mereka menerima hadiah, artinya mereka harus ekspresi senang. Apa ekspresi senang? Tersenyum atau tertawa. Dan juga begitu juga dengan ekspresi yang lainnya, harus tepat pada posisinya. Terus membantu anak memahami emosi orang lain. Jadi jika pada saat orang senang, temannya misalnya teman anak ada yang merasa senang, dia harus ikut senang atau tersenyum. Tetapi jika mereka melihat yang mengeluarkan ekspresi marah, mereka harus menyadari diri mereka, kenapa orang ini marah dengan saya. Kurang lebih seperti itu. Dan poin ketiga, kita harus membantu anak mengenali perasaannya sendiri, guna mereka bisa mengeluarkan ekspresi tersebut melalui raut wajah mereka. Kalau mereka tidak tahu perasaan mereka, atau biasa yang disebut dengan orang, kok anaknya tatapannya kosong, karena dia tidak bisa mengaplikasikan perasaan dia sendiri. Maka dari itu tatapan anak itu suka kosong. Entah dia tersentuh, padahal itu sakit, tapi dia diam, karena dia tidak bisa mengendalikan perasaan dia. Terus yang keempat, anak harus bisa menerima emosi dia. Wah, saya lagi marah nih. Wah, saya lagi senang nih. Wah, saya lagi sedih nih. Dia harus bisa menerima hal tersebut. Jangan dia merasa suatu yang biasanya dia tidak biasa tertawa, tiba-tiba dia tertawa. Sudah tertawa dia marah karena dia itu menurut dia itu hal baru. Di sana kita harus mengajarkannya. Anak harus paham dengan emosi yang dia miliki atau menerima. Di poin kelima, kita harus menjadi teman cerita yang baik. Seperti kita menceritakan dongeng apa, jika ada hal yang meriah, kita sebagai pengajar ataupun orang tua di rumah, kita menceritakan jika ada yang meriah atau happy gitu. Yeay, dia dapat juara, hore. Aduh, si Budi tersandung batu, kakinya jadi luka. Dan kita yang mengajarkan harus mengeluarkan ekspresi. Luka itu kan sakit. Jadi ekspresi sedih yang harus kita keluarkan. Aduh, seperti itu. Jadi jangan kayak kita hanya ceritanya jalan saja, itu tidak bisa. Karena anak akan sulit menangkap hal tersebut. Dan di poin ke-6, kita harus membantu anak mengeksplorasi emosi dalam buku cerita gambar. Jadi kita kasih gambar atau kita ambil suatu contoh gambar seperti ini misalnya. Nah, kita lihat
wah ini adalah buku belajar. Buku belajar di sini ada Budi dan Ani. Sedang apa? Budi dan Ani mengeluarkan ekspresi apa di sini? Oh, ternyata Budi tersenyum dengan terlihat sedikit gigi dan Ani tersenyum tetapi tidak terlihat giginya. Dan ada juga burung-burung yang menemani. Mereka juga mengeluarkan ekspresi tersenyum. Itu ekspresi apa tersenyum itu? Anak harus memahami hal tersebut. Jadi, wah, karena ya kalau begini itu ekspresinya artinya itu ekspresi senang, Pak. Di poin selanjutnya yaitu poin ketujuh. Poin ketujuh yaitu membantu anak menyatakan atau merasakan ekspresi tersebut. Dan poin ke-8 membantu anak bermain bebas dan terstruktur. Dan di poin ke-9 kita melatih anak untuk bermain suatu permainan yang melibatkan ekspresi emosi tersebut. Contoh dari poin ke-6 ke-7 7, 8, 9 itu kita bisa mencontohkan dengan bermain bola. Jadi pada saat bermain bola kita coba lempar ke anak dan anak menangkap, dia tertawa. Wah, kenapa tertawa? Kita langsung harus bertanya, kenapa tertawa? Senang ya? Kita harus menyatakan, apa merasa senang? Iya, saya merasa senang karena bermain bola. Jadi di sana untuk membantu anak menyatakan rasa, di sana kita udah bisa mendapatkannya, membantu anak bermain bebas. Kan bermain bola itu kita bebas, mau anak mau lempar kemana, tendang kemana. Dia bermain dengan bebas, mengekspresikan ekspresi bahagia, senang, marahnya, takutnya dengan suatu media yaitu bola. Dan juga kan poin ke-9 tadi melatih anak dalam bermain dan melibatkan ekspresi. Otomatis pada saat menendang bola itu ada ekspresi, bisa dibilang ekspresi marah karena di sana kita menggunakan tenaga pada saat menendang bola. Melempar bola kita menggunakan tenaga. Jadi di situ bisa dibilang emosi itu tercampur antara ekspresi senang dengan marah itu bisa tercampur. Karena apa? Marahnya itu dalam artian kita menggunakan tenaga. Itu kita seperti marah, tetapi kita anak dengan kita melempar sambil tertawa, tersenyum, artinya itu ekspresi bahagia yang kita keluarkan. Jadi itulah dari macam-macam metode untuk menanggulangi atau membantu anak dalam mengelola emosinya. Untuk orang tua dan guru-guru di luaran sana, ayo kita bersama-sama mengelola, membantu anak memahami suatu ekspresi dengan cara mereka, tetapi dengan pola yang terstruktur. Dan juga di rumah orang tua harus membantu mengenalkan anak apa itu emosi. Terus serta kita harus waspadai perilaku yang dapat menghambat perkembangan sosial anak tersebut yang menyangkut masalah emosinya. Jadi jangan selalu kita memberi gadget terus, atau kita anak biarin selalu bermain, atau kita membiarkan anak selalu rebahan di rumah duduk saja. Itu tidak bisa, karena itu akan membantu memperlambat, bukan membantu untuk berkembang, tapi membantu untuk memperlambat tingkat kembang anak, dan mereka lambat laun akan tidak tahu apa itu emosi. Jadi untuk orang tua di rumah, saya berharap satu, harus perhatikan perilaku anak. Jika perilaku anak sudah mulai aman, tingkat fokus anak sudah mulai aman, jangan lupa tingkat emosinya, tingkat ekspresinya itu harus dikenalkan dan mereka harus bisa mengekspresikan. Sekian penjelasan dari kami, Yayasan Mandiri Autisme Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Saya selaku pengajar, fasilitator atau guru di Yayasan Mandiri Autisme Indonesia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.